Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Maaf, mana maaf? Apa Pak? Maaf, itu maaf. Ternyata gue tahu nih perbedaan kucing sama anjing. Kalau kucing, seberapa lama pun lo memelihara dia, lo panggil namanya, nggak bakal nengok. Kalau anjing, 2 bulan deh lo pelihara, lo panggil namanya, nyamperin. Tapi kalau lo tagih utangnya kabur, dia emang anjing itu anak. Bikin acara ini nih cerita, sial aja dia dapat untung. 1.600 habis nggak pakai promo. Gue bikin show, minta Mama Dede promoin. Gue minta air doa sama Mama Dede. Pindahan dari Brin. Oh, Udah akur BMKG sama Brin. Kan waktu itu berantem. Iya benar, sempat. Kalau tahu, Wan? Hah? Kalau tahu, Saya yang misahin cing. Brin, tenang Brin. kali ini tamu kita kembali S3 ini. Nah, gue mau minum ini dulu. Apa ini? Kopi resign. Maksudnya? Lo kopi dari orang yang mau resign. Oh, pizza dong harusnya. Jeko Oh, harusnya. Jeko Tapi ini harusnya. kopi dia. Belum resmi berarti. Belum resmi resign. belum Kopi resmi resign. Ya, kalau udah resign baru Jeko. Di live kemarin. Itu ada resmi Maksudnya? resignnya. Kok live? Oh, kemarin kita Hari live. ini. Besok kita live, iya. Gitu. Iya. Iya. Ini kopi apa? Kopi Ini yang kopi resign, ini kopi kopi yang dibikin oleh orang kopi yang resign. akan resign. Oke. Akan melanjutkan studi ke Jerman. Keren. Goks. Ya. Goks. Nanti kita ceritakan ya di Iya, tempat iya, lain. iya. Sekarang kita udah kedatangan S3 juga. S3 juga S3. lagi ini ya, ongoing. Ongoing S3 dan S3-nya di Turki. Wow. Turkiye. Sekaligus tanam rambut. Wah. Tanam rambut bersama Mas Anang. Mas Anang. Iya, Mas iya. Anang dan Atta Halilintar. Kevin Iya. Aprilio. Dan Ebel. Tapi nggak di, tapi kan dia nggak di Turki. Tapi dia tanam rambut. Benar, tapi Iya. di sini. Iya. Oke, ini dia Arif Arif Afandi Afandi. Zarkashi. Iya, udah tampilannya memang tampilan S3 banget. Aduh. Kayak sales. Iya. Kayak sales. Beda dong. Ini kan jasnya bukan jas ini. Oh, gitu? Kerahnya yang di atas. Iya, kerahnya di Kerah atas. apa sih namanya tuh? Yang kerah gitu tuh. Jadi emang tampilan Ini S3. iya, ini bukan jas pada umumnya. Oh, Iya, iya. benar. Bukan jas resmi karena Iya. potongan kerah Cina ini. Kerah Iya, Cina, kerah Cina benar. Dalamnya baju koko, Enggak. ya kan? Kerah Cina Bukan juga. dong, itu kan lengan. Ya, emang nggak boleh baju koko lengan Enggak, panjang? lengan panjang Iya. baju koko biasanya nggak pakai kancing. Ini kan pakai kancing kan? Baik. Ada dong kancing. yang pakai kancing lah. Jarang, biasanya kan yang Banyak los lah. aja. Kan gue Yang gue punya gitu. yang lo punya. Gue punya banyak loh. Ada yang ada kancing ya? Pakai kancing. Oh, kerahnya? Kerahnya pakai kancing. Oh, bukan. Ya pakai kancing juga dong Oh kerahnya. iya, kancingnya ini. Kerahnya kerah Cina. Iya. Iya. Ini tampilan S3 nih, cocok ya? Cocok nih. Cocok, benar. S3 banget ini. Iya, benar, Sesuai cocok. dengan S3-nya Islamic Studies. Islamic Studies. Iya. Itu kajian-kajian Islam. Iya. Oke, kita mulai dari SD-nya aja dulu deh. Ya tadi SD-nya. Dari SD. Iya. Balik. Balik dulu. Deh, maksudnya. SD udah digontor. Memang SD juga SD. Enggak sih, itu SD di Desa Gontor sih, Bang. Oh, gue kira di pesantren gontor. Ya, kayak yang SMP-nya gue baru di sono. Oh. KMI. KMI itu apa? KMI itu bahasa Arab, Cing. Kuliatul Muallimin Islamiyah. Yaitu sistemnya namanya Kuliatul Muallimin Islamiyah. Itu kalau di bahasa Indonesia kan persemaian guru-guru. Jadi di Gontor itu dididik untuk menjadi guru gitu aslinya gitu. Oh, pesantren gontor itu memang gitu ininya. Jadi kayak jadi pas terakhiran ini nanti kelas 3 SMA-nya lah, kalau di sana kan kelas 6 ya. Karena kelas 1 sampai kelas 6 tuh SMP sampai SMA. Oh. Itu kelas 6-nya itu ada latihan mengajar.
Oke. Dan itu dinilai dalam artian lu bikin apa namanya persiapan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar apa? Itu ditulis, dibikin persiapan, terus diujikan. Apa? Pelajaran apa? Ya terserah. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahkan tahu yang apa namanya? Kaligrafi Arab. Nulis Arab itu kan ada kaidah-kaidahnya dan lain-lain. Itu juga diajarin. Jadi Kuliatul Muallimin Islamiyah itu kayak persemaian guru-guru. Jadi yang belajar di sana itu diajarin untuk jadi guru gitu. Dan memang lulusannya sebagian besar jadi guru. Ya, pesan dari apa namanya? Dari pimpinan pondok, dari apa? Founding father-nya Trimurti ya, kita nyebutnya kan Trimurti itu 3 pendiri pondok itu. Jadi pesannya itu supaya lu jadi apapun jangan lupa ngajar gitu. Membagi ilmunya lah. Gitu membagi apa yang udah lu dapat, ilmu Iya. agama dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, lu lulus dari situ ngajar? Gue ngajar di sono. Ngajar di si KMI-nya atau Ngajar di Gontor, gue ngajar di Gontor. Jadi gue ini guru Gontor, Jing. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Di pesantrennya Tapi itu. kok sekarang di sini, nggak di Gontor? Ya udah suruh pulang aja kalau gitu. Nah, gue lagi ngajar. Lagi ngajar. Tetap ngajar. Membagikan ilmunya. Iya. Membagikan Makanya gue agak bingung tadi, abis SDN, terus KMI Gontor, terus langsung universitas. Nah, Karena KMI ini 6 tahun. 6 tahun. SMP sampai SMA. SMP sampai SMA. Gitu. Langsung dari KMI Gontor ke Universitas Cadi Iyad itu di Maroko ya. Itu bacanya Qadi Iyad ya di Marrakesh. bacanya apa? Qadi Iyad. Qadi Iyad itu nama ya. Kalau di Arabnya Qadi Iyad itu nama ulama sana lah, ulama di Maroko. Qadi Iyad. Itu. Ini berarti Itu di Maroko. di Maroko tuh bahasanya Arab? Bahasa Arab. Bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa sehari-harinya Arab? Bahasa sehari-hari Arab, tapi bahasa administrasinya bahasa Prancis. Oke. Nah, ini jadi Cadi, tulisannya CADI, bahasa Arabnya apa? Kof. Ya, Qadi Iyad. Oh, jadi di Maroko Kof itu pakai C. kalau kita pakai Q. Ya. Oh. Bacanya ko tapi Iya. Kodi, Cadi. Nah, kan gua ya kuliah di Maroko nih, Bang. Marrakech itu Marrakesh itu nama kota. Oh, bukan Marrakech di Maroko. Oke. Marrakesh itu nama kota-kota wisata gitu loh, Bang. Jadi, Cibubur. Udah? Iya sih, ya. Oh iya, ada kota wisata Cibubur ya. Buburnya bubur Kotwis, palapa lagi. iya. Cibubur Palapa. Iya. Cibubur palapa. Jadi kan gue dapat beasiswa dari Maroko itu. Nah, di Maroko itu bisa pindah kampus. Asalkan sesama kampus negeri gitu. Ini negeri. Ini negeri. Nah, di tahun pertama gue di Qadi Iyad itu, di tahun kedua gue pindah ke Muhammad V Rabat itu. Kenapa? Karena jurusan gue adanya di sana. Hah? Jadi di Qadi Iyad lo bukan jurusan yang Jadi lo pengen? gini, studi Islam yang di sono itu tahun pertama, tahun kedua itu pelajarannya sama. Di tahun ketiga itu mengambil jurusan. Lu ntar yang ngambil fikih ya Di kampus mana? Di kampus mana terserah lu. Yang mau ngambil Quran di kampus mana terserah. Nanti pelajarannya beda. Yang pelajarannya Quran sendiri, yang pelajarannya fikih sendiri, yang pelajarannya pemikiran Islam sendiri gitu. Nah, lo ambil Pemikiran Islam gua. pemikiran Islam. Jadi pindah kampus. Pindah kampus ke Muhammad V Rabat di ibu kota. Sampai lulus di situ. Sampai lulus di sono. S1. S1. Oh, gitu. Kenapa milih Maroko waktu itu? Karena sebenarnya apa ya? Aku udah ini, Cing, apa namanya? Berusaha untuk apply kemana-mana. Gue apply ke Mesir, ke Saudi, kemana? Yang keterima di sono rezekinya emang. Jadi setelah sekian ini akhirnya keterima di Turki. Di Maroko itu gitu. Akhirnya gue dapet ke sono. Kan itu seleksinya dari Kemenak juga, Bang. Dari Kemenak dapat beasiswa di Maroko itu. Dan ternyata di sono kuliahnya 3 tahun ternyata. Untuk S1? S1 3 tahun. Cepet dong. Iya. Cepet masuk, cepet keluar. Cepat keluar. Itulah. Iya. Universitas Qadi Iyad Marrakesh ini setahun, 2 semester. 1 tahun. Oh, 2 semester. Ya. 2 semester. Pindah ke Muhammad Rabat. Ya. Ngambil 4 semester. Ngambil 4 semester. Oke. Itu kayak ya mungkin UIN ya, UIN Jakarta terus karena pelajaran sama pindah ke UIN Jakarta gitu misalkan. Dari UIN Jakarta pindah ke UIN Surabaya, pindah ke
Bisa gitu kalau di pemerintah. Jadi ya lazim kayak gitu banyak mahasiswa yang Lazim kayak gitu. banyak anak-anak yang kuliah di Maroko juga begitu. Pada pindah-pindah. Pada pindah-pindah. Unik juga ya. Iya, iya. Tapi kenapa di Universitas Qodiyat tidak ada jurusan yang lo pengenin? Emang? Ya memang kan tergantung dosennya di sono. Jadi dosennya di sono ada nggak, terus di apa namanya, di kampus mana ada nggak gitu. Dan tidak semua jurusan ada di semua universitas masalahnya. Oh. Jadi gue milih yang ke ibu kota. Masa pemikiran Islam kan kayaknya jurusan yang umum kayaknya ya, kalau menurut gue. Ternyata tidak ada di Qodiyat. Tidak ada. Dia lebih ke Quran, hadis sama fikih gitu. Oh. Tapi dari awal milih kampus kenapa nggak langsung yang ada berarti? Nah, itu dipilihin dari beasiswanya. Ya, dari si beasiswanya Tapi itu. dari awal udah milih jurusan itu, pengennya itu, nggak? Pemilihannya itu di tahun kedua, di pemilihannya itu di Jadi emang dari awal udah diarahin ke Dari kampus awal ini, udah baru pas diarahin. milih, Mm-mm. pilih ini ternyata adanya di kampus lain. Nah, iya. Itu kan lo cari-cari kampus yang lain. Itu setiap kampus itu lo tes atau sekali Enggak, tes? langsung bawa nilai gue yang di Qodiyat itu Qodiyat. tadi. Gue bawa nilainya Bukan yang dari Kemenak ini nih. Yang dari awal mau ke dapat di Maroko, itu tesnya sekali tes terus nanti akan dicarikan. Iya. Sekali tes langsung. Tapi lo udah kasih tahu lo pengennya di sini gitu. Itu ongoing sambil jalan gitu, Bang. Cing. Oh, tesnya cuma sekali berarti. Sekali, iya. Nggak kayak SIMAK UI, ke SIMAK mana enggak. Oh Enggak. iya. Maksudnya gitu enggak, ya. Jadi akhirnya kan sampai sana juga kan ternyata banyak perbedaan-perbedaan, Cing. Kan kalau kita tahu perbedaan kultur mungkin ya kita merasakan kalau misalkan Iya, ke iya. Eropa apa kemana gitu. Iya, pasti beda. Kalau di Maroko juga perbedaan kultur Islamnya, Bang. Ibadah. Dalam beribadah. Karena dia di sana fikihnya fikih Maliki. Kita Kita Syafi'i kan, kebanyakan Syafi'i. di sini Syafi'i kan. ya. Gue pernah tuh ke sana awal-awal awal-awal datang itu kan. Kan ada keran ya, kita mau wudu kan. Wudu, ya. Biasa kita wudunya langsung di keran kan. Dimarahin gue. Kenapa emang nggak boleh? Wah, jangan begitu. Itu israf itu mubazir gitu. Lu mubazir air gitu. Iya. Ternyata nanti di sono ada di slide-slide selanjutnya itu gue jelasin itu. Jadi kalau orang Maroko itu coba yang Taruh di setelahnya. gayung dulu. Ya, yang ini next yang itu tuh. Yang itu. Jadi kita ngambil gayung, Bang. Ngambil gayung diisi air. Nah, kita wudunya di satu gayung itu ya. Katanya kan nggak Nah, ada satu. pada duduk gitu begitu tuh. Kan airnya nggak satu, itu kulah. Nah, itu ya. Mazhab satu kulah itu cuma ada di Syafi'i, Bang. Satu kulah itu apa? Satu kulah tuh jadi air yang suci dan mensucikan. Itu satu kulah, 1 meter persegi kalau nggak salah ya kira-kira. Iya. Jadi volumenya itu harus satu kulah. Tinggi, dalam sama Nah, panjangnya itu. kalau di Syafi'i kan bisa toharoh ya kita kalau Iya. satu kulah atau air yang mengalir. Atau air yang Iya. mengalir. Makanya kita pakai keran kan. Betul. Iya. Nah, di Maliki tidak ada begitu, Bang. Bahkan di sana ada namanya al-iktisad fil ma. Jadi harus hemat air. Iya. Nah, mungkin secara historis kan Imam Malik itu kan dulunya di Madinah. Iya. Ya di Madinah mungkin gersang atau gimana. Jadi Iya. dan ada hadisnya yang menyatakan bahwasanya Rasulullah itu wudunya cuma sampai satu Ember ini gitu gitu. ya. Dan Tapi di ada sana hadis juga yang satu kulah. itu hadis lain, Bang. Jadi Oh. Imam Syafi'i seperti kayak mengambil intisari dari beberapa hadis bahwasanya ini seperti ini gitu. Oh. Nah, itu akhirnya kan Imam Syafi'i itu terkenal lebih berhati-hati dalam mengambil ini gitu. Iya. Jadi mending gua segini aja Dipastiin banyak aja yang lah. ada, pasti aja. Kalau Imam Malik, padahal Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Heeh. Iya. Nah, dan Imam Malik itu kan nggak ada al-ma'ul musta'mal. Apa itu? Air yang udah dipakai. Ah. Kalau kita kan Syafi'i nggak bisa begitu tuh. Iya. Karena airnya udah Airnya dipakai tuh Udah kan. Jadi kalau kita wudhu, tetesan tempat wudhunya itu udah nggak boleh Dipakai dipakai lagi. Kan Dipakai itu, lagi. itu. Nah, kalau di Maliki nggak ada begitunya, Bang. Boleh aja. Boleh aja sikat aja. Makanya wudhunya begitu semua tuh. Nggak habis itu. Jadi kayak ngobok-ngobok gitu. Heeh. Iya, Terus diambil. digini, Gini. Iya, Set. ambil. Nah, gini doang nih. Gini. Iya. Gini. Diginiin. Sininya diginiin gitu, Bang. Karena gue pernah lihat juga nih dulu beberapa tahun lalu deh sempet lihat di Twitter ada yang upload video kayaknya di Malaysia sih orang meraktekin wudhu pakai gelas.
Jadi airnya ditaruh di gelas gini. Iya. Sedikit. Jadi maksudnya cukup. Pas itu dia ngasih tahu kalau Bisa begitu juga. Wudu tuh nggak perlu air sampai tumpah-tumpah banyak. Semenjak itu gue lihat, gue sering melakukan kalau di rumah, taruh di gayung dulu. Ternyata nggak butuh air tumpah-tumpah banyak Bisa gitu loh. bisa tercover semua. Tercover ya. semua itu sampai hanya kaki. satu mazhab di antara beberapa mazhab. Iya, gitu. gue pernah lihat itu sekali. Dia kecil banget, bahkan gelasnya nggak pakai si ember segede gitu, kecil banget gelasnya. Segini kali, tapi semua basah kena bener sesuai urutannya. Kalau Saudi apa mazhabnya? Mazhabnya Hambali. Dia itu, Ahmad dia bin pakai Hanbal. keran juga. Pakai kalau keran Saudi. juga Keran. gitu makanya. Iya. Dia pakai keran malah tidak ada. Hanafi juga kayak di Turki gua nih, Hanafi juga pakai keran juga. Nggak ada yang bak. Enggak ada. Iya. Makanya ini cuma ada di Turki nih gua. Nggak bak Di kayak Maroko di, nih. kayak bak kayak di Indonesia. Enggak. Keran semua kebanyakan. Kan dulu juga masih pakai gayung. Iya, Ngambil iya. dari bak, digayung. Iya, Tapi gayungnya ditumpahin. Iya, Ditumpahin. Iya, ditumpahin. Iya. Oh. Nah, berarti Maliki lain sendiri. Ya dalam beberapa dalam beberapa hal berbeda. Oke. Tapi banyak dalam hal lain juga sama juga ada. Seperti contohnya misalkan yang berbeda lagi nih Bang. Kan kalau tahiyat kan kita standar ya, santai. Itu di Maroko Bang, semua gerak-gerak. Selama tahiyat. Selama tahiyat dari awal sampai akhir itu gerak-gerak. Oh. Pernah teman gua Bang, ada satu teman senior gua di rumah gitu. Indonesia juga. Orang Indonesia. Sholat di masjid, Ya. begini dia diem kan. Diam. Sampingnya anak kecil. Ah. Si anak kecil ini kan ngelihat nih. Ini orang-orang pada gerak. Kok dia ini diam? si Kamrat ini kagak gerak-gerak nih. Iya. Sama dia diginiin. Sama anak kecil itu. Iya, diginiin. Waduh, dia kan diam. Iya. Diginiin tangannya. Ininya Bang. apa? Dalilnya ini apa sih? Ada. Jadi Rasul pernah juga bergerak. Tapi tadi kan gini. Jadi gini, kadang yang dilakukan Rasul itu ada yang wajib kita kerjakan, ada yang mungkin itu lebih baik seperti itu, tapi tidak Bukan apa-apa. wajib. Ya, Tidak wajib. ya, Ada ya, juga ya. yang seperti itu. Nah, beberapa ulama ada berbeda dalam hal itu. Gitu. Iya. Tapi ada hal-hal yang sudah disepakati juga, gitu. Di antara 4 mazhab itu. Di antara 4 mazhab. Jadi itu kalau di dalam Islam namanya ada sawabit, ada mutaghayyirat. Sawabit itu hal-hal yang sudah pakem tidak bisa berubah. Yang mutaghayyirat itu yang bisa berubah gitu. Yang bisa berbeda gitu. Kayak misalkan Batasannya apa? Batasannya gini, tata cara beribadah kebanyakan. Fikih itu kan tata cara beribadah, fikih. Jadi contohnya misalkan gini. Ayatnya ada ayat tentang wudu. Wamsahu biruusikum. Ya kan? Wamsahu biruusikum wa aidikum. Biruusikum ini kan ada baknya. Biruusikum. Kalau dalam bahasa Indonesia dan usaplah kepalamu. Kalau wudu kan kita kepalanya. Nah, fikih Maliki mengatakan ba itu adalah semuanya. Jadi semua. Jadi kalau di Maliki gini, gini. Harus semuanya begini. Iya. Nah, semua kepalanya. Ya, botaknya juga begitu juga harus. Iya. Karena Bukan kepala rambut. kan. Bukan rambut kan. Ya. Kepala, iya. Kepala bukan rambut. Begini juga. Nah, Imam Syafi'i beda. Ba itu adalah sebagian. Karena kalau misalkan kenapa bisa ditafsirkan berbeda sama-sama ba? sama-sama karena memang bahasa Arab itu luas juga, Bang. Jadi kayak misalkan kalau Imam Syafi'i mikirnya gini. Saya misalkan memukul, mau begini, mau semuanya, itu kan tetap memukul kepala. Iya. Jadi kan logika simpelnya begitulah. Iya. Jadi selama cuman berapa helai atau apa itu sudah Musab. diusap, itu sudah dikatakan sebagai sah. Itu Oke. menurut Imam Syafi'i. Gitu. Iya. Apalagi kita kan kalau udah pakai minyak rambut kadang Iya. begini-begini Begini, doang, iya, kan iya. jambul ntar rusak. Rusak. Nah, begitu. Tapi bener sih, gue suka lihat di masjid bawa bapak yang habis wudu basah Basah banget. Buasa banget. Bener-bener kayak habis keramas. Nah, Iya. sorry, di Indonesia kalau ada orang yang mau melakukan praktek Hanafi, Maliki, Maliki, itu dapatnya dari mana? Ya mungkin dia belajar. Nah gini, sebenarnya gini Bang, kan itu tadi ada Al-Quran, ada hadis, sumber hukumnya Hukum, kan ada ya. Al-Quran, ada Al-Hadis. Imam 4 ini, Hanafi, Syafi'i, terus Hambali, sama Maliki ini tadi itu kan adalah ulama yang memahami Al-Quran dan Al-Hadis lalu
mengambil hukum dari situ. Ya. Jadilah 4 mazhab ini. Ya. Lu kalau mau gampang, karena lu nggak bisa belajar Al-Quran sendiri kan, nah yuk lu ikat aja 4 mazhab ini gitu. Karena kan kita belum paham bahasa Arab, kita belum paham Al-Quran hadis, tapi kita sudah wajib sholat, Bang. Ya. Akhirnya biar gampang kita ikut 4 mazhab itu. Tapi ada juga yang gue langsung deh ke Quran hadis deh. Gitu. Enggak, maksud gue, kan di Indonesia itu kan Syafi'i. Iya. Yang tadi boleh mengusah. Tapi ada orang yang punya pemahaman yang Maliki. Maliki, Dapatnya dari mana di Indonesia? Kalau yang Banyakan yang Syafi'i. banyak Syafi'i. Mungkin dia belajar dari luar negeri Iya, juga, pernah dari luar mungkin, negeri mungkin. atau dia bertemu dengan ustadz yang habis kuliah dari sono. Enggak, di gitu. Indonesia tidak ada yang menganut mazhab Maliki. Maliki tidak ada, kebanyakan. Kalau misal tadi kan gini, biasanya mazhab-mazhab itu kan dibawa oleh orang yang dai-dai itu, Bang. Ya. Kita kenapa kebanyakan mazhab Syafi'i? Karena Syekh Jumadil Kubro dulu kan dari zaman Wali Songo dan lain-lain itu kan Samarkandi dan itu bermadzhab Syafi'i. Ada yang dari Yaman datang, nah itu bermadzhab Syafi'i juga. Makanya kita mayoritas Syafi'i. Nah, kalau seiring berjalannya waktu, ada yang kuliah di Saudi, dia bawa mazhab Hambali. Ada yang dari Mesir, dia bawa belajar kalau Mesir mayoritas bisa Syafi'i juga. Misalkan ada Turki. orang dari Maroko misalkan, dia belajarnya Maliki. Dia mendakwahkan fikih Maliki. Karena gue juga di sana belajar Maliki. Tapi waktu itu kan gue dipesanin. Lu kalau ke Indonesia bawa tanaman yang subur di Indonesia. Nah, kalau gue tiba-tiba mendakwahkan Maliki, gue bakal memperselisihkan hal-hal yang udah ada gitu. Udah ada gitu. Jadi gue jadi masalah jadinya. Iya. Kita selama ini santai-santai aja, lu datang kenapa bid'ah jadinya misalkan begitu. Nah, kalau memang udah di Syafi'i, kenapa lo nggak cari yang bermazhab Syafi'i? Ya itu kan gini, Pak, itu termasuk supaya wawasannya jadi luas, Bang. Oke. Kan kalau seperti ini tadi misalkan, kalau kita nggak belajar mazhab lain, kita nggak tahu kalau ini tadi sebenarnya sah juga. Ada, iya. Iya. Dan beberapa keadaan mewajibkan kita atau mengharuskan kita seperti itu kan, Bang. Iya. Jadi kayak Kekurangan air. kagak ada Iya. air nih, masa Iya. gua kagak sholat sih kan? Nah, gitu kan. Kalau kita mempunyai mazhab lain kan, ini nggak apa-apa nih. Gitu. Bisa juga gitu. Yang simple, yang paling sering kita temui itu pas umroh, Bang. Kalau Syafi'i kan, ini bab menyentuh lawan jenis. Ya. Kalau Syafi'i bersyahwat atau tidak bersyahwat itu Batal. Kalau Hanafi bersyahwat atau tidak bersyahwat tidak batal. Kalau Maliki kalau bersyahwat dia batal, gitu kan. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i itu tawaf kagak selesai. Kagak sah terus. Sedangkan kita wudu kan mesti jauh muter lagi kan. Iya. Nah, kalau kita tahu mazhab ini kan, ternyata ini sebenarnya tidak batal. Asal kita fokus aja kan, nggak yang bukan sengaja gitu kan, nyenggol-nyenggol, cakep nih kita sono dah gitu. Iya. Gitu kan. Tapi boleh tuh kita berpindah mazhab otomatis. Dalam kondisi ini gue pakai mazhab ini, dalam kondisi ini gue pakai mazhab ini. Nah, gitu, itu tapi ada koridor-koridor juga, Bang, dalam beragama gitu. Contohnya misalkan kenapa para dai itu kayak menganjurkan kita untuk ikut satu mazhab kan? Karena gini. Misalkan kalau kita wudunya pakai wudu Syafi'i misalkan, kita wudu pakai Syafi'i nih. Tapi batalnya nanti pakai Maliki. Ya. Itu nanti kita tidak sah menurut Maliki dan tidak sah menurut Syafi'i. Batalnya pun beda. Kan batalnya tadi kan kalau menyentuh. Nah, wudunya kan kayak misalkan tadi baknya basuh ininya gini. Kalau menurut Maliki kan mesti semuanya basah, nih, ya kan? Iya. Kalau kita campur-campurkan begitu, nah kita akan tidak sah menurut Syafi'i dan tidak sah juga menurut Maliki kan gitu. Maka ulama biar gampang ikutin deh satu mazhab. Iya. Tapi kalau memang yang Syafi'i itu yang ide awal itu berhati-hati. Iya. Berarti semuanya udah mencakup dong. Kalau menurut gue ya, kalau Syafi'i udah sah, harusnya secara Maliki dia udah sah. Benar. Tapi begitu dia batalnya bukan pakai si Syafi'i, wudunya harus pakai Maliki. Enggak juga kan? Wudunya tetap. Iya, tapi misalnya kita kalau
kita secara ya kita mempercayai mereka semua benar ya. Dan mereka semua ada apa namanya? Dasarnya. Pijakan hukum ya, ada dasarnya gitu. Cuman untuk mempermudah kita juga. Jadi kan termasuk kita mempelajari beberapa mazhab itu kan juga untuk supaya semakin kita bisa, gue minum dulu Bang ya. Iya silakan. Supaya kita bisa tahu juga dan bisa lebih apa ya, tidak kolot gitu loh Bang, tidak kolot. Ternyata seperti ini nggak apa-apa kok gitu. Iya. Kayak misalkan contoh simpel nih, misalkan ketika gue datang ke Turki nih Bang, azan itu misalkan subuh jam 4, dia akan azan nanti jam 5. Hah? Akan baru azannya. Baru azan jam 5? Padahal subuhnya jam 4. Di apa namanya, di aplikasi itu kan jam 4. Iya. Nih, subuhnya nanti jam 5, misalnya jam 5 subuh. Baru komatnya nanti setengah 6. Tapi masih masuk waktu subuh. Masih secara aplikasi ya. Nah, tapi dia masih masuk. Nah, pernah waktu itu aku ke masjid yang di dekat Hagia Sophia itu di Blue Mosque itu. Aku ke masjid situ terus, kok ini sholat kagak mulai nih, gue bilang. Kok sholatnya nggak mulai ya? Apa gue pulang ya? Apa udah kelar? Jangan-jangan sholatnya udah kelar. Gue mau balik nih. Pas mau balik, baru pada datang si orang Turkinya ini baru pada datang. Gue baru ingat, gue pas di pondok dulu belajar namanya Kitab Bidayatul Mujtahid. Di situ itu dijelaskan karena bahwasanya menurut Hanafi itu waktu paling afdol, artinya waktu paling utama untuk melakukan subuh itu adalah ketika ada namanya waktu isfar. Isfar itu adalah ketika langit tuh kekuning-kuningan. Iya, jadi sekitar belum muncul mataharinya. Jadi belum matahari belum muncul, tapi udah mulai kuning-kuning nih. Pendar-pendar udah ada. Kuning-kuning Golkar bukan? Enggak dong. Lebih ke jingga, lebih ke PKS. Ya. Orange itu ya. Kan ketika itu ada satu hadis yang mengatakan itu adalah waktu yang lebih baik. Jadi makanya azannya saat itu. Makanya azannya ke situ gitu. Tapi kan suruh sholat di awal waktu. Ada juga hadis yang awal waktu gitu. Itu terjadi di subuh aja azan. Di subuh gitu. kan kuning-kuning kan subuh aja gitu. Yang lain biasa aja azannya sesuai waktu gitu. Jadi kalau misalkan lu bangun agak nggak ini kan, wah ini jangan-jangan lebih baik waktu ini. Kan ada hadisnya juga yang begitu gitu. Iya kan? Ada pembenaran jadi. Ada pembenaran gitu. Iya. Berarti orang pun baru ke masjidnya ya jam segitu ya. Jam segitu. Bahkan gue pas kalau musim dingin itu kan keluar masjid 7:30 gitu Bang. Kalau di Turki belum subuh itu. Ya baru selesai syuruk. Syuruk baru nongol lah. Baru nongol. Iya. Kayak waktu kita sama Habib Isa di sini. Zuhur juga dia lewat dari azannya dan ke masjidnya lewat dari waktu aplikasi. Mungkin kan masih terlalu panas, mungkin terlalu ini gitu ya. Jadi boleh-boleh aja ya. Bahkan ada landasannya juga ya. Bahkan lu kalau misalkan ke beberapa pondok tradisional Bang ya, itu ada yang memang ada beberapa kiai itu. Sorry, ini tradisional di Indonesia. Oh, di Indonesia, oke. Bahkan ada yang tidak di awal sholatnya. Itu kadang itu para kiai itu mau menunjukkan bahwasanya lu nggak di awal pun juga tetap wajib sholat dan tetap nggak apa-apa gitu loh. Jangan sampai semua, wah gue nggak di awal waktu lagi. Udahlah nggak usah sekalian gitu. Nggak usah deh. Nggak, bukan begitu gitu. Gitu. Itu salah satu maslahat ya. Kiai-kiai mengambil maslahat dari situ. Gitu. Ya. Jadi banyak perbedaan-perbedaan. Nah ini juga kan yang Quran ini. Ini namanya qiraah warsh, Bang. Termasuk di antara 7 qiraah. Di 7 qiraah. Salah satunya qiraah warsh. Ini dari warsh. Warsh itu daerah? Kebanyakan di daerah Afrika. Maghrib itu. Iya. Jadi bedanya apa? Bedanya kayak misalkan nih, kita pakai Bismillah kan, di sana nggak pakai Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di sini Maliki Yaumiddin, di sana Maliki Yaumiddin. Tidak panjang. Nah itu, gue juga baru tahu bahwasanya itu juga sah sebenarnya. Dan itu perbedaan-perbedaan itu ada dan semuanya ada riwayatnya. Kalau di dalam ilmu qiraah ya. Tapi panjang pendek katanya mengubah arti. Iya, beda. Mengubah arti, tapi itu jadi gini Bang. Ada yang namanya dialek ya. Kalau di
Di Indonesia kan ada yang dialek. Kayak misalkan bahasa Jawa pun itu kan ada dialek Dialeknya, iya. yang lafadznya berbeda tapi artinya sama. Oke. Kayak misalkan orang Jawa nih, orang Ponorogo nih. Apa di dalam bahasa Ponorogo itu nyapo? Kenapa itu nyapo? Oke. Nyapo. Kalau di Surabaya itu lapo pakai L. Pakai L. Kon lapo kon gitu. Nah. Kalau di daerah Jawa Tengah nih, misalkan Jogja, ngopo, Ngopo. pakai NG, Iya. ngopo. Itu kan ngopo, lapo dan nyapo artinya sama. Begitu juga yang terjadi di Arab, Bang. Ada orang Arab yang kayak Quraisy, dia tidak membaca hamzah. Jadi hamzah itu kalau misalkan saulqi, misalkan sa'alakum hamzah itu beberapa hamzah yang apa namanya? Yang contreng gitu. Yang itu yang hamzah yang ada sukunnya itu dibaca panjang. Oke. Jadi itu yang terjadi di beberapa lafaz. Jadi ketika itu yang terjadi di Arab. Makanya ketika turun Al-Qur'an turun. Ya Allah, saya minta izin untuk Allah menurunkan satu lafaz nih, Bang. Satu lafaz Al-Qur'an. Ini begini nih model bacanya. Iya pasti satu lafaz. Satu lafaz. Iya. Terus Rasul bilang, saya minta ampunan sama Allah. Kenapa? Karena ummati latatiku talika. Umatku tidak kuat untuk menerima Al-Qur'an dengan satu lafaz gitu. Karena ada 7 lafaz yang berbeda, 7 dialek yang berbeda. Gitu. Akhirnya diizinkan untuk umirtu an ukri'a ala sab'ati ahrufin gitu. Akhirnya adalah itu namanya qiraah sab'ah. Tapi artinya sama. Artinya sama itu. Iya. Kayak tadi lapo ngopo Iya, sama ngopo itu itu. begitu. Iya termasuk yang Malik sama Malik. Malik ya, mungkin iya. Waduha wadduha gitu. Ada Itu yang beda ya dialek aja sih. A dibaca E. Iya. Nah kalau yang di kita apa? Qiraat apa? hafaz namanya. Hafaz. Hafaz. Yang kita dengar di Madinah itu juga hafaz di Hafaz. Arab ya. Kalau kita ke Maroko baru tuh beda-beda Warsh. gitu. Warsh. Warsh. Yang waduhe apa? Warsh itu. Warsh. Warsh. Yang paling jomplang. Berita. Ya gini, ada satu ayat itu yang di surat juz 20-an itu ini. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Kalau kita kan fatabayanu kalau di qiraah kita. Kalau di qiraah mereka fatatsabbatu. Beda dong. Hurufnya juga iya. beda. Nah, gue nanya nih, ada Syekh Al-Misri, pernah denger Syekh Al-Misri gak? Iya. Yang di mana namanya? Biasanya di RCTI ya, biasanya yang gantiin Syekh Ali Jaber itu. Ya. Syekh Misri itu pernah gue tanya pas dia ngisi di Tebet waktu itu, gue tanya. Tasabatu sama tabayanu itu kan kalau kita artikan di Indonesia itu beda artinya. Tabayanu itu tabayun, klarifikasi. Tasabatu itu menetapkan gitu. Terus dia bilang, ya kalau di bahasa Arab sama aja sebenarnya. Tabayanu sama tasabatu gitu. Kan mengklarifikasi kan. Ya, menetapkan. Bener nggak sih itu? Begitu. Jadi artinya sebenarnya sama, cuman secara lafaz itu kan berbeda gitu. Kalau di Bukan sekedar lafaz itu mah, beda huruf. Iya, beda huruf. Iya. Lafaz, huruf lafaz. Lafaz itu huruf, bukan Ya, cara huruf itu melafalkan. Ya, wadduha dan wadduhe itu kan Itu kan hurufnya sama, hurufnya sama. cuma pelafalan yang beda. Ya, benar. Nah kalau yang tabayun nama ini hurufnya pun berbeda. Makanya gue nanya kan waktu itu, Syekh Al-Misri bilangnya gitu. Kalau di Arab itu sama artinya. Oh. Gitu. Tapi paling banyak yang mana? Di Paling antara banyak. Ya, paling banyak hafaz. sorry bukan, yang perbedaan yang tadi yang masalah tabayun. Di Al-Qur'an yang qiraat yang lain yang pakai tabayun apa pakai apa? Jadi Menetapkan. Tasabat. Ya, tasabat yang cuman waras aja. oh cuma si waras saja iya. ini yang tasabat. Iya. Dan tidak ada Perbedaan arti. tidak ada perbedaan arti. Tidak ada perbedaan arti. Ya emang sulit sih ya kita kayak ke bahasa Sunda kemarin gua sama Kamal Ocon mengenai jatuh, tikusruk, tijengkal, tikosewa, jatuh juga iya, tapi kisoledat, ininya beda-beda, konteksnya beda-beda. Cara jatuhnya beda-beda, cara jatuh. Iya. Ada juga kekayaan begitu-begitu ada juga. Iya. Tapi kalau ini berarti ada satu konteks dengan dua kata yang berbeda, artinya akan sama. Bangkis, Bangkis, bersin. bersin, Bersin juga artinya kan, bangkis. bangkis.
Iya. Iya kan? Benar-benar ya. Karena kemarin tuh di Jambore ada. Kayak sinonim gitu kali Iya. ya, sinonim. Sinonim ya? Iya. Kayak sinonim. Gitu. Iya. Artinya sama. Tapi beda Tapi beda huruf. beda ngomongnya. Beda apa ya? Ya beda. Beda semua lah. Beda semua. Beda Tapi artinya sama. beda hurufnya, beda pembentuk katanya, tapi artinya sama. Hmm. Oh iya. Oke, Apa ini tadi lagi ngomong ya? Maroko ya tadi. Maroko. Ya? Tadi perbedaan-perbedaan tadi. Terus dari Maroko itu lo Tahun berapa berarti itu S2-nya? S1 tuh ya? S1 2014 gue berangkat sampai 17 berarti. ya. 17 sampai 18-an. 2017. Langsung ke S2. Enggak, gue 2019 baru berangkat S2. 2017 kelar, balik ke sini. Ya, gue balik ke Indonesia ngajar dulu segala macam, ngajar Di Gontor? Di Gontor, gue ngajar di Gontor. 2019 gue baru berangkat lagi. Mana tadi coba ininya CV-nya? Nextnya. Muhammad ini 5 Rabat ini maksudnya apa ya? Namanya Muhammad 5. Muhammad 5 kan nama raja. Oh, nama Muhammad kelima. Muhammad kelima. Oke. Rabat ini Nama kota. nama kota. Oh. Rabat bukan artinya untung, ngambil Rabat lo gitu. Mungkin Iya ya. benar ada. Di ya. TTS suka ada. Iya, untung Rabat. Untung 5 huruf. 5 huruf Rabat. Jadi Muhammad 5 ini nama rajanya dia. Nama raja. Iya. Ngambil S1 kelar. S1 Kemudian kelar. S2 ke Istanbul. Sabahatin Zaim. Turki. Lain mazhab juga. Hanafi. Tapi nggak terlalu mencolok seperti inilah. Oke. Kebanyakan yang kayak tadi yang subuh-subuh tadi. Oke. Oh. Jadi ambil S2 apa jurusannya? Islamic Studies juga. Islamic Studies. Ya, di Rosa Islamiyah kalau bahasa Arabnya. Tapi ini tuh perbedaan mazhab tidak terlalu pengaruh di Tidak Islamic terlalu Studies. ya, tidak. Karena kita mempelajari semua dan mazhab itu kan fikih, Bang. Jadi fikih itu kayak ya tata cara beribadah. Jadi kayak misalkan gini, semua ulama sepakat sholat itu wajib gitu. Tapi ada yang sholatnya begini, Caranya. ada yang sholatnya begini. Ya. Itu tata caranya. Tata caranya. Itu diatur di fikih. Diatur di fikih. Jadi tidak ada, maksudnya gini, tidak ada yang membatalkan sholat selama itu cuma perbedaan tata cara. Tata cara. Nah, tapi kembali lagi, tata caranya itu yang berdasarkan dalil itu tadi, Bang. Oke. Itu tadi. Ya. Iya. Kalau tiba-tiba Allah pargoy Ya. itu kan itu udah. cara gue pargoy bukan Nggak begitu mungkin. dong, Ya. kagak ada ininya gitu. Iya, Dia tata akan cara. nabrak kaidah-kaidah misalkan tidak boleh bergerak di luar Iya, sholat iya, gitu, iya. dan lain sebagainya. Iya. Lama Kayak, sodakep ya sih suka Ya, ada yang macam-macam begini, kan. ada Ada yang di begini, atas. Ada yang begini kalau Ada yang sakit di bawah. Iya, sudah. Ada yang taruh tetap di samping. Iya. Gua kira belum mulai sholat dia. Iya. Gua baru pernah lihat soalnya. Makanya. Ada yang sambil baca Iya, Baca apa? baca. suratnya. Biasanya kalau suratnya panjang-panjang tuh, Bang. Oh, iya. Biasanya gitu. Sambil baca aja gitu. Dan itu kan gerakan, tapi gimana ya? Tapi ya sambil baca. Kan Allah sebenarnya Akbarnya juga macam-macam kan. Ada yang dikit di tengah, ada ada yang mini, jauh banget. ada yang ini, Sini. ada yang katanya kepala sini. Iya, ada- benar. Ada begini, mendahulukan kanan. Ada Ada mendahulukan gini. kanan. Apanya yang mendahulukan kan? Gini. Nah, itu. Diputar. Oh. Jadi kan gini, ada yang bilang harus kanan dulu. Iya. Tapi ada yang bilang kanannya harus di atas. Jadi Iya. akhirnya kanan dulu. Tapi kanan harus di atas. Kalau Jadi diputar. akhirnya diputar gitu. Jadi pas turun kanan dulu, tapi kanan tetap di atas. Maka itu begitu. Iya. Begitu. Tapi kalau di perbedaan- Maliki begini juga, ada yang begini juga. Di samping Allah, aja. begini Di samping, iya. iya. Itu. Tapi kan perbedaan itu tidak membatalkan. Tidak Iya. membatalkan. Tidak membatalkan seharusnya ya. Tidak membatalkan. Karena kita udah belajar. Tahu ada orang yang begitu. Gitu. Nah, itu sebenarnya gitu, Bang. Ada ulama yang mengklasifikasikan perbedaan-perbedaan 4 mazhab itu dalam satu buku. Wah, itu dipelajari oleh seluruh pondok di Indonesia. Namanya judulnya bukunya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu. Itu perbedaan antara Syafi'i bilang gini, Maliki bilang gini, Imam Ahmad Ibnu Hambal bilangnya begini. Itu semua dirangkum dalam buku itu. Yang nulis Imam Ar-Razi. Tapi tidak ada Ibnu Rus, Ferus. tidak ada kontradiksi yang misalnya ya. Ya. Kalau misalnya di sholat apa namanya syarat sah sholat wudu. Nah itu semua sama. Sama. Cuma cara wudunya yang beda. Cara wudunya Iya. yang berbeda. Nggak ada yang nggak wudu gitu. Nggak Nggak ada yang Iya. wudu. Dia itu tadi yang tadi gue bilang sawabit mutagoyirat. Ada yang pakem, yang memang dalam agama pakem, ada yang bisa berganti-berganti gitu. Dan di zaman dulu orang wudu pakai
pakai air gitu. Kalau tiba-tiba ada yang wudhu pakai oli, ya itu baru nggak boleh itu. Iya. Mahal juga sih pakai oli. Iya. Butuh 2 botol. Pertama lagi. Dua botol itu. Ron 90. Nah. Oke, kemudian di S2-nya itu di Turki, udah mulai di Turki. Iya. Nah, apa yang di Turki nggak ada ya? Lihat tadi ini dulu, CV-nya dulu lihat. Iya, di Istanbul Sabahattin, iya. Itu, iya. Nih, Istanbul Sabahattin Zaim. Ini apa artinya? Nama orang? Enggak, ini nama univnya aja. Oh, nama aja. Sabahattin Zaim itu apa? Iya, Sabahuddin Zaim. Ya itu nama ininya aja, nama itu kampusnya. nama? Nama kampus. Bukan ada arti katanya nggak? Enggak. Itu nama aja? Nama aja. Tapi kok kayak bahasa Arab aja ya, Sabahattin Zaim? Sabahuddin. Bacanya apa? Kalau di Arab kan Sabahuddin. Kalau di Turki? Sabahattin itu. Ini kayak gini, Sabahattin Zaim. D itu jadi T kalau di sana. Fahruddin jadi Fahretin, begitu. Najmuddin itu Najmuddin, begitu-begitulah kalau di. Apa ejaan. Tapi ada polanya itu memang kayak gitu. Ada polanya T juga. jadi D. Kalau D di Arab, di sini jadi T. A jadi E. Rata-rata. Fahruddin, Fahretin, ya gitu-gitu. Oh iya, Zaim. Ini di ibu kotanya Bang, di Istanbul. Ya, ibu kotanya Ankara sih sebenarnya. Tapi dulunya kan Konstantinopel itu kan ya di Istanbul itu gitu. Istanbul ya. Ini Istanbul karena nun mati ketemu iklab jadi kita kayak Istanbul. Istanbul. Bacanya di sana Istanbul. Istanbul. Tapi nulisnya Istanbul pakai N ya, Istanbul. Tapi ngomongnya orang Istanbul. Pakai N juga, Istanbul. Istanbul. Iya. Istanbul. Gue pikir ini Istanbul. Kalau gue pakai M gue. Istanbul. Istanbul. Pakai M kan? Pakai M. Istanbul. Tapi di sana Istanbul. Malah jadi kayak janggal ya. Istanbul ya. Pengantarnya bahasa apa? Bahasa Arab. Gue juga ngambil bahasa Arab. Di sana ada pengantarnya bahasa Arab. Karena gue ngambil di ini universitas swasta. Yang Sabahattin Zaim ini. Iya. Pengantarnya bahasa Arab. Pakai bahasa Arab semuanya. Jadi memang ya teman-teman gue juga orang Arab, teman-teman gue banyak kan ada juga orang Uighur sih beberapa itu, karena Uighur ya lumayan inilah ketika ada Xinjiang kemarin lagi ribut-ribut rame-rame, mereka banyak kan pada ngungsi ke Turki dan begitu. Iya. Kelar berapa lama? 2,5 ya. 2,5 tahun? Ya sebenarnya harusnya 2 tahun, cuman karena pandemi waktu itu, jadi gue dapat setahun, habis itu pandemi. Itu belum ada pengumuman mesti kemana gitu, baru bener-bener off, bener-bener. Berarti ngacain, pandeminya di Turki ya pas di Turki, iya bener-bener lockdownnya. Lockdown juga ya? Gue merasakan lockdown itu, ini beneran hidup begini nih gitu, kayak soalnya bener-bener gak boleh keluar Bang. Dan itu kayak sedikit, ya itu tadi yang gue bilang, jadi seminggu keluar tuh dikasih cuman sehari, itu pun dari jam berapa sampai 5 sore gitu. Dan udah pasti rame juga kan, pasti. Karena kan, barengan semua boleh keluarnya. Barengan semua keluar dan belanja itu kan, belanja. Tapi malah jadi barengan jadi ya? Rame barengan, iya. Tapi itu gara-gara sekian hari di lockdown, itu cash-nya itu bisa 0 cash apa gitu. Kadang misalkan di satu komplek ini kan kayak rumah susun gitu kan Bang. Itu lagi diem gitu, lagi nggak boleh keluar, kita di rumah doang gitu. Tiba-tiba ada ambulan, biasanya ada yang meninggal, meninggal di sekitaran komplek gitu. Kita kayak, ada tetangga kita. Gua kapan nih ya gitu. Kayak sering di sini juga gitu. Yang sering banget. Kalau dengar suara sirene. Sirine. Bahkan dulu katanya ada konspirasi sengaja dikeliling-kelilingin biar orang takut, biar nggak keluar rumah. Iya kan sampai malam masih kedengeran gitu ya. Dikasih ini nggak uang nggak sama pemerintah sana? Gue dapat dari imam masjid sih Bang. Jadi ini Cing, apa namanya, masjid yang dekat rumah kita nih Cing, yang tempat biasa kita sholat di sana, orang-orang Indonesia itu manggil kita, kalian berapa orang di rumah gitu, 10 orang gitu. Ya udah nih, dia manggil kayak apa ya, kayak ACT mungkin kalau di sananya ACT-nya sana gitu, tapi yang resmi dari pemerintah gitu. ACT-nya langsung dia ngomong ke si ACT-nya, dia langsung bawa 10 kardus gede gitu, kayak kardus rokok gitu yang gede itu, 10 kardus sembako itu langsung tuh. Tapi cash, uang cash nggak ada? Uang cash juga dikasih sama si imamnya itu. Kasih dan ada orang kayak dermawan gitu, kayak lu berapa orang di rumah?
10 orang dia bilang, ini 1.000 lira gitu. Dulu 1.000 lira itu bang, dulu 1.000 lira itu 2.400 gua ke sana. 1 lira 2.400. Sekarang tinggal 400. Kan inflasi. Sekarang 400 Turki. nih. Sekarang 490 something gitu. Hampir 500 lah. Pantas pada liburan ke Turki orang-orang. Dari 1 lira 2.400 2.400. Per-6-nya turun Iya, seperempat. pada liburan ke Turki. Habis pandemi kan Turki doang yang buka. Apalagi sekarang bebas visa. Iya, habis pandemi Turki doang, makanya orang banyak kan liburan ke Turki habis pandemi kan. Yang udah santai. Bebas visa untuk seluruh. Iya. Untuk Apa? Indonesia, orang Indonesia. Indonesia. Iya, Untuk Indonesia bebas visa. Iya, ya makanya makin banyak. Makin banyak orang sono. Heeh. Teman-teman tuh kalau ke sana itu ya apa namanya? Kalau ke sana itu ya ketemu artis, ada si artis di sono nih. Artis Gitu. Indonesia. Artis Indonesia main-main ke itu kan banyak tuh ke Iya, iya. Istanbul. Tapi mana. kursnya kan murah, tapi harganya Harganya Nah, gimana? sekarang di abang sekarang. oh. Ya, sama aja udah naik 6 kali lipat akhirnya. Tapi sama baru-baru ini bang, kemarin-kemarin enggak. Jadi murah aja udah. Murah aja gitu udah. Sekarang jadi mahal sekarang. Sekarang jadi mahal. Gara-gara jadi UMR mereka dinaikin, harga dinaikin. Nah, kursnya kan karena kursnya turun tuh. Iya, Jadi iya. semuanya. Di sana kos-kosan gua, Bang. 1 bulan. Ini yang pas S2. Yang S3 nih S3 sekarang. Kos-kosan gua tuh 1 bulan 30 hari. Ya sama. Sama dong. Sama di sini. Sama dong. Gak ada naiknya. Murah ya. Jokes dulu. Jokes update dulu nih. Iya, iya. Udah berat. 1 bulan 30 hari 30 lagi. hari ya? Iya. Tapi berapa lira? Nah, itu. Sekarang 10.000 lira, cuy. Sekitar 4.800.000 ya 4 juta sekian. 2 kamar, 1 kamar mandi. Dapat 2 kamar tapi 2 kamar. Iya, apartemen Apartemen dua kamar begitu lah. ya. di sini begitu. ya Iya, kayak kalau iya, di sini. Ya, 4 ya juta. benar. 4.800.000. Ya, ya, ya. Nah, sekarang kan di Universitas Karabuk. Karabuk. Ini Karabuk negeri. itu nama kota. Ya, negeri. Oh, berapa jauh dari Istanbul? Dari Istanbul 5 jam, 6 jaman lah kayaknya. 6 jaman. Oh, jauh. Tapi kota besar atau Enggak juga sih, kota industri dia. Oh. Kayak Gersik gitu, Cikarang. kayak Gersik gitu mungkin ya. Oke. Maksudnya kan kota kecil tapi ada Industri. pabrik-pabrik apa panas gitu kan. Iya. ada iya. kampusnya? Ada kampusnya tapi. Karabuk. Ini beasiswa. Ada beasiswa dari Indonesia bang, ada Ah. lembaga wakaf yang Oke. ada di Itu ngasih beasiswa apa? Apanya tuh? Biaya kuliah, biaya hidup? biaya kuliah sama biaya hidup di sana. Ini apaan sih? Dakduk-dakduk? Anak gua kali bang, Bukan, masa anak lo jatuh beledak-beleduk ya. bikin rusuh di luar. Iya, ternyata bener. Di bawah luar ini kayaknya. sofa udah ditebalikin. Dibalikin ya, ya. Kulkas dijatuhin. Ini ngambil Islamic Studies lagi. Islamic Studies. Tapi penjurusannya? Penjurusannya beda. Gua kalau yang sekarang ini lebih disuruh apa namanya untuk mendalami ke yang tasawufnya. Siapa yang nyuruh siapa? Dosen ini gua, dosen apa namanya, pembimbing gua. Dosen Oke. Oh, buat ininya apa? untuk ke Disertasinya. tasawuf, ya, untuk ke tasawuf. Gitu. Udah Baru mau semester 2 nih sekarang nih gua. Nanti 24 September gua balik ke sana. ke Turki. Ke Turki lagi 24. Berarti dari berapa semester sih kalau S3 kayaknya nggak ada sekolahnya deh kalau Ya, itu kuliah 2 semester. Itu kebanyakan ya materi dikit cuman apa metodologi penulisan gitu. Nah, sisanya nulis tuh. Nah, ntar nulis gue balik lagi ke sini nih. karena pengen ngambil apa? Ya, penelitian gue di sini tentang Iya, tasawuf apa? di Indonesia. Udah ada. Tentang tasawuf di Indonesia. Emang kita termasuk cukup tasawuf cukup pengaruh di dunia Islam kita. Ya, kan masuknya salah satu yang apa namanya, yang paling kuat ya, itu masuknya Islam di Indonesia itu lewat tasawuf, Bang. Lewat tasawuf. Makanya mazhabnya Maliki sini, terus ininya begini-begini itu faktor itu juga. Syafi'i itu tasawuf. Tapi kan ada beberapa yang kayaknya mengharamkan tasawuf gitu. Itu ya itu dari gini Bang. Kan balik lagi ke yang tadi. Kenapa di Indonesia ada yang mendakwahkan Hambali, ada yang mendakwahkan. Itu kan dalam fikih. Dalam akidah itu kan kita berbeda juga, Bang. Cing. Kalau misalkan kayak di Saudi itu akidahnya kebanyakan ya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu adalah seorang ulama juga lah. Ulama menurut mereka. Kalau kita tanya menurut orang-orang sini ya itu adalah ini begini gitu. Ya. Karena perbedaannya dalam ranah akidah. Gitu. Perbedaannya dalam ranah akidah. Maka mereka tuh
di negaranya yang mereka pelajari itu tasawuf adalah hal baru yang baru ada gitu. Nggak ada waktu zaman Rasul. Zaman Rasul kagak ada gitu. Jadi mengadakan ibadah jadinya. Ya, jadinya kayak ada tambahan-tambahan, ada apa-apa begitu-begitu gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat, Cing, itu kan gini, inti dari tasawuf itu kan kan di Islam ada 3, ada Islam, iman, ihsan, Cing. Yang ada hadisnya Umar bin Khattab itu kan. Iman itu ilmunya akidah, karena kepercayaan kan. Kalau fikihnya itu kan di Islam itu kan, rukun Islam. Nah, ihsan ini itu belum ada yang membahas ulama. Ada ketika ditanya Rasul, apa itu ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Lu beribadah seakan-akan lu lihat Tuhan. Kalau lu merasa tidak melihat Tuhan, sesungguhnya dia melihat lu. Yakin kita bahwa kita lagi dilihatin. Lagi dilihatin gitu. Itu kan batin, Bang. Jadi begitu-begitu. Nah, akhirnya para sahabat itu ada yang, wah, gue biar batin gue ini gimana ya? Muncullah itu orang-orang zuhud seperti Abu Darda, terus sahabat-sahabat Nabi yang lain tuh mereka zuhud gitu. Zuhud ada yang ke masjid terus gitu. Ada yang sholat sunnah ini, sholat ini terus. Bahkan Bilal bin Rabah itu gue sholatnya habis wudu gitu. Pokoknya gue habis wudu, gue pengen sholat gitu. Sama Rasul kan ditanya, Bilal, kok gue denger ada sandal lu itu di surga, suara sandal lu di surga kan? Lu kenapa sih? Katanya Bilal, dia bilang, ya saya itu ya Rasul, saya itu selalu habis wudu itu sholat 2 rakaat gitu. Dari situlah muncul syariat sholat sunnah 2 rakaat. Padahal itu Rasul tidak pernah melakukan. Tapi Rasul mengatakan tidak apa-apa itu. Gitu. Bahkan dipuji sama Rasul. Kalau mendiamkan pun itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Makanya kan dari situ kita bisa mengambil hukum, Cing, bahwasanya tidak semua yang tidak dilakukan Rasul itu tidak boleh. Benar kan? Tidak semua yang tidak dilakukan Rasul itu tidak boleh. Bahkan ada yang dilakukan Rasul kita tidak boleh lakukan. Contohnya nikah lebih dari 4. Iya. Kan itu Rasul doang yang boleh, kita nggak boleh. Iya. Nah, tasawuf itu adalah salah satu untuk yang tadi menggarap itu tadi, Bang, yang gimana sih kita biar seakan-akan ibadah itu dilihat sama Tuhan. Nah, ini kan akidah itu tadi kepercayaan. Terus ini kan ritual itu tadi, Bang. Yang kedua syariat itu kan ritual. Nah, yang ketiga ini adalah kalau di Islam itu kita menyebutnya kalau di tasawuf akhlak, akhlak. Jadi ada beberapa ulama itu bilang tasawuf itu adalah akhlak. Kalau kita tambah akhlaknya tambah baik, kita tambah tinggi derajatnya dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, maksudnya kalau itu kan berarti menggunakan pikiran kita, akal kita ya. Kalau misalnya yang sholat setelah wudu, walaupun Rasul tidak melakukan itu, tapi Bilal melakukan itu. Bahkan dipuji. Akhirnya kita bisa ngikutin. Nah, kalau yang tasawuf, yang ini kan hubungannya ke Thariqah ya. Iya. Ke Thariqah ada beberapa ritual-ritual Thariqah yang pijakannya itu dari mana? Misalnya Qadiriyah ya, yang zikirnya sampai kenceng kayak gitu. Itu pijakannya kemana ya? Sebenarnya gini, Cing. Tasawuf itu ada periode-periodenya. Pertama kan periode zuhud tuh, orang-orang zuhud. Pernah sampai ada metode Imam Ghazali. Imam Ghazali itu metodenya tasawuf sunni. Jadi tasawuf, kita bertasawuf tapi berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Iya. Terus ada pernah masuk tasawuf yang bercampur dengan filsafat. Itu dinamakan tasawuf falsafi. Jadi ada yang, misalkan kalau Cing pernah dengar ada ulama-ulama tasawuf yang mengatakan saya itu menyatu dengan Tuhan. Iya. Itu kan beberapa ada Syaikh Jenar termasuk. Syaikh Jenar ada misalkan kayak di ini Ibnu Arabi dan lain-lain. Itu kan seakan-akan dia ada beberapa irisan-irisan dari filsafat yang diiniin sama ini. Nah, kebanyakan yang Thariqah itu, Cing, itu adalah muridnya dari Imam Ghazali. Imam Ghazali punya murid, punya ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kan Qadiriyah ini Abdul Qadir Al-Jailani. Terus ada juga Abu Hasan Asyadili itu dan lain-lain. Itu melahirkan Thariqah. Ketika itu, wah, gue punya kayak gini, gue pengen menyebarkan kepada murid-murid gue. Akhirnya
bikinlah itu thariqah. Tapi maksudnya kayak Nah, dan gini, dan kan tadi kalau thariqah kebanyakan itu sunni, tasawuf sunni. Tasawuf sunni itu berarti ya pijakannya Quran dan sunnah, Cing. Kayak misalkan ada zikir jahar. Zikir tapi kencang, harus dengan kencang atau bersama-sama. Itu ada juga dalilnya dalam Al-Quran juga ada. Tapi maksudnya praktek itu pernahkah dilakukan di zaman Rasul gitu misalnya? Ada juga sahabat yang beberapa praktek dalam tasawuf itu setahu gue, Cing, ya itu ada sanadnya juga, Cing. Iya. Ada sanadnya dan ada pijakannya. Iya. Cuma kan gue juga sering dengar katanya, ya dulu belum ada aja nih istilah tasawufnya. Iya. Tapi praktek-praktek itu. Kayak misalkan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Itu kan baru ada sekian ratus tahun setelah Rasul. Padahal bahasa Arabnya kan udah dari dulu. Iya. Ya kan? Gitu, Cing. Kasih harokat-harokat. Harokat-harokat itu kan juga baru ada. Ketika zaman khalifah siapa itu kan. Tulisannya Qof Ta'la. Qof Ta'la itu artinya Qobala atau Qotala gitu. Jadi khalifah itu bingung itu. Karena nggak ada titiknya kan. Qobala artinya diterima, Qotala artinya bunuh. Nah ini lu nerima gua apa mau ngebunuh gua nih gitu. Dari situ. Nah, padahal bahasa Arabnya kan udah lama, Cing. Tapi akhirnya baru dirumuskan sama seperti itu. Islamnya udah lama, cuman akhirnya dirumuskan lah itu oleh Imam Ghazali, oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kalau kita mau ngikutin cara-caranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam mendekatkan diri kepada Allah, ya kita masuk thariqah itu gitu. Harus yang ada lu di pesantren itu, Cing, di Suralaya dulu. Ya, itu. Nah, maksudnya harus ada bayat gitu emang. Atau kita masuk ke thariqah, kita ngikutin tata caranya tanpa harus berbaiat, bisa nggak? Sebenarnya baiat itu kalau aku kan belum pernah baiat, Cing. Ya. Tapi salah satu ini sih ya, kalau temen-temenku ada yang ini, Cing, ada yang pernah juga baiat ke salah satu syekh di mana namanya di Mesir itu. Itu memang supaya untuk kayak legitimasi bahwasanya gue ikut lu gitu. Itu dengan baiat. Teman gue ada yang pernah di Mesir itu, ya Syekh, saya mau baiat kepada thariqah tertentu nih gitu. Gimana caranya gitu. Karena kan dengan baiat itu kan dia ntar dibimbing sama syekhnya itu loh, Cing. Iya. Terus dia bilang gini, syekhnya tuh bilang gini, lu sholat 2 rakaat, niat pengen masuk ke thariqah ini, ntar lu mimpi gua gitu. Itu kata syekhnya gitu. Dan dia mimpi beneran, Cing. Akhirnya lu udah mimpi kan? Ya udah. Itu gue belum nyampe sana, gue belum pernah ikut. Lu mungkin pernah, Cing. Gue ditalkin dulu sama Abah Anom. Sama Abah Anom. Jadi kalau di Inabah itu ada misalnya lu udah dua bulan lah di sana gitu. Ini si Inabahnya kan panti rehab dulu ya. Diajak itu pasien-pasiennya ke Suralayanya, ke pesantrennya untuk ditalkin. Ditalkin itu mungkin baiatnya ya. Yeah. Baiatnya untuk ditalkin udah sah lo jadi pengikut dari thariqah ini. 2 tapi kalau di Suralaya itu Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Ya. Naqsabandiyah itu yang zikirnya tuh zikir khafi kita nyebutnya. Jadi dalam hati. Jadi sambil kita la ilaha illallah, biasanya nyebut Allah gitu. Ada ini juga. Kalau lo tidak punya kewenangan, lo nggak bisa ngajarin. Ini zikirnya kayak gini nih, nggak boleh katanya. Kalau lo belum punya kewenangan itu. Dan lo belum punya ilmunya itu. Belum punya ilmunya itu, nggak boleh ngajarin nih zikirnya kayak gini, zikirnya kayak gini gitu. Mungkin itu. Soalnya kalau nggak punya ilmunya ntar bahaya juga, Cing. Tapi kan sekedar gerakan sebenarnya gini. Gue pernah. Apa yang nggak boleh diajarin sih sebenarnya kalau gue pernah ikut. Bukan baiat ya, Cing, kayak ada syekh itu ngisi ketika gue di Maroko itu cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Fadil yang di Turki itu kan, dia datang ke Maroko. Katanya begini, Cing, yang la ilaha illallah gitu. Jadi la ilahanya begini, ilallahnya sampai ke hati gitu, pas illallahnya ke sini gitu, la ilaha illallah, la ilaha. Itu setelah lagi itu istihad kan, istihad beliau itu. Kalau kita mengikutin ya kita istilahnya kayak ini ada orang dekat sama Allah, gue pengen ngikutin lah cara lu buat dekat sama Allah begitu. Iya. Toh beliau ini udah tahu pakem-pakemnya, udah tahu cara-caranya, udah tahu hadis-hadisnya begitu. Jadi
gue percaya deh gitu. Iya, kalau yang waktu itu sampai ya kalau di antara kita tuh ya nggak boleh ngajarin, lo nggak boleh kasih tahu sama orang yang di luar itu gitu, karena lo belum punya ijazah untuk ngajarin. Kalau menurut gue ijazah untuk talqin mungkin yang belum punya. Kalau untuk ngajarin, kalau kita ingin memasyarakatkan itu gimana caranya? Kalau mau situ harus talqin dulu baru kita boleh gitu. Padahal ininya bagus, apa namanya? Zikir-zikirnya bagus, terus manfaatnya, terus filosofinya, kenapa harus la ilaha illallah, kenapa harus ini jadi begini nggak apa-apa nih Cing ininya, nggak apa-apa dong ini, iya. Tapi akhirnya dia aja yang tahu gitu. Iya benar. Boleh diajarin. Karena katanya kalau lo belum punya ini lo jangan ngajarin. Nah ya itu. Iya, jadi gue belum masuk ke begitu. Nggak terlalu inklusif, tidak. Iya, seperti tidak terlalu inklusif. Jadi eksklusif lo doang yang tahu. Tapi ada salah satu ini Cing, itu rujukannya orang-orang. Jadi kiai-kiai di Indonesia termasuk yang belajar ke sono, namanya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu yang ada di Mekah, itu almarhum. Beliau itu cerita gini Cing, ada satu amalan yang tidak perlu thariqah, tidak perlu baiat, tidak perlu syekh, karena karena Allah langsung menurunkan kepada kalian semuanya. Apa itu? Sholawat. Jadi sholawat itu kita baca itu udah pasti keterimalah gitu. Di antara fadilah-fadilahnya sholawat itu. Jadi lu kalau mau wirid-wirid apa yang tidak pakai thariqah, tidak apa, lu sholawat aja deh. Sholawat yang banyak deh, berapa ratus, berapa ribu, dan lain-lain, terserah. Itu ini ijazahnya dari Syekh Muhammad itu. Padahal Syekh Muhammad itu kan ya dalam keilmuan sangat luar biasa, Cing. Iya. Karena memang di thariqah itu beda-beda tata cara, beda-beda zikirnya juga beda-beda. Jadi memang terkesan eksklusif jadinya gitu. Kenapa nggak boleh gue juga agak bingung, nggak tahu, kekurangan ilmu untuk memahami kenapa itu tidak dimasifkan gitu, diviralkan guys. Iya, padahal kalau lo ikut thariqah itu, lo 2 bulan melakukan itu dengan sungguh-sungguh, emang hati jadi tenang lah. Orang gue pengen nambah di sono waktu rehab. Iya. Gara-gara hatinya tenang, jadi tenang ya gitu. Tapi boleh dilakuin terus nggak? Ya harusnya dilakuin, sayangnya begitu keluar gue udah kerja lagi. Oh iya. Kalau kayak tadi kan nggak boleh diajarin sembarangan. Tapi kalau kita mau ngelakuin terus karena kita udah tahu caranya. Ya boleh memang, harusnya begitu. Harusnya. Tapi begitu gue kesini, lah jarang nih orang yang ini, gue kemana gitu. Gitu. Harus jauh, gue harus ke hutan kayu kalau nyari ini circle-nya gitu. Karena memang mungkin itu masih eksklusif gitu. Jadi karena takutnya orang salah itu, Cing. Mungkin takut ada salah persepsi, salah memahami gitu. Karena memang harus objektif aja nih. Kalau kita lagi zikir gitu, memang kayak orang lagi antara ada dan tiada lah. Apanya? Kitanya tuh ngerasanya tuh pas lagi zikir zahir nih, qadiriyah, la ilaha illallahnya itu kayak kita lagi dalam tarafnya kayak in trance lah, itulah ininya. Apa namanya? Perasaan kita. Orang yang ngeliat dari luar mungkin pasti akan apaan sih sampai kayak begitu banget gitu. Tapi sebenarnya kalau logikanya aja, Cing, ya, orang dengar konser pun bisa sampai begitu-begitu kan. Betul. Trance-nya benar. Iya kan? Betul. Orang dengar Coldplay padahal iya benar. Emang gitu. Nah, ini si zikir itu. Itu salah satu yang dikasih tahu gue sama ini. Kenapa kayak begitu? Lo kenapa heran orang lo nonton konser dangdutan lo aja bisa joget. Jangan itu, Cing, yang sholawatan itu Habib Syekh pernah denger gak? Yang Habib Syekh di Solo itu. Kalau dulu Habib Mungsir yang di Majelis Rasulullah itu kan juga kalau sholawatan isbalana itu sampai orang-orang sampai nangis sampai ini. Lu pada nggak paham juga kan artinya kan? Isbalana itu. Itu keberkahan itu, Cing. Iya sama aja. Iya, tapi mungkin masih terlalu riskan kalau dipraktekkan banyak gitu ya, karena sampai sekarang nggak? Maksudnya? Sekarang juga. Gue juga udah lama banget nggak ada di circle itu gitu, nggak ada di circle itu. Tapi waktu gue ada di situ, itu hal yang malah ada orang yang nggak begini gitu, loh kok enggak sih? Gitu. Ngeri banget ya. Kok lu biasa aja gitu ya? Kok lu biasa aja sih gitu.
Padahal kalau kita melakukannya itu ya berasa ya. Iya benar sih. Berasa ininya ya. Maksud gue itu ini sih kritik gue aja sama yang pernah gue lakuin karena masih terlalu inklusif. Iya, inklusif. Apa memang itu pertimbangannya apa gue nggak tahu lah gitu. Tapi bagus lah ininya apa namanya. Memang kita menghabiskan waktu setelah sholat 5 waktu. 5 waktunya itu memang agak panjang. Ada beberapa yang harus dibaca gitu. Terus zikirnya minimal 165 kali, minimal tuh. Minimal 165 kali katanya gitu. Ada beberapa doa-doa ya gitu. Tapi mungkin karena itu jadi rutinitas gue selama mungkin setahun kali kayak gitu. Tapi di bulan kedua, bulan ketiga aja udah bisa dinikmati lah. Enak sih. Lo mau ke Inabah? Rehab dulu dong. Waduh, jangan. Harus rehab dulu. Jangan dong ke ini. Jangan dong gitunya. Jangan ke pesantren. Jangan begitu. Iya. Jangan begitu. Kan gue dulu salah. Iya. Masuk rehab itu salah lah. Tau nggak lu cerita gue masuk rehabnya? Maksudnya salah gimana? Salah gue. Hah? Gue tuh mau masuknya ke pesantren. Bokap nyokap lu nih. Iya, kita jalan nih. Udah gue kayak udah mau berangkat umroh lah, dianterin semua sama keluarga. Kan belum ada segala macam, belum ada map segala macam gitu ya. Nanya Sini deh gitu. sama si warung. Suralaya mana ya buat pengobatan narkoba? Ini yang pesantren nih. Iya, gue mau nanya pesantren. Suralaya buat pengobatan narkoba gitu. Iya. Ditunjukin sama tukang orangnya, yang ditunjukin panti rehabnya. Panti rehab punya Suralaya, bukan pesantrennya. Tapi punya Suralaya. Oh. Kayak Suralaya kan tuh yayasan. Iya. Ini unitnya ada rehab, pesantren, ada rehab, ada apalagi Tapi lagi. pesantrennya untuk rehab juga? Enggak. Pesantren mah sekolah. Kan untuk narkoba juga kata lu. Ya, enggak kan gue salah ininya, makanya gue salah. Ngomongnya pesantren untuk yang narkoba. Oh, harusnya ngomongnya pesantren aja. Pesantren aja, Suralaya mana? Di sono. Ditunjukin, deh, klak, palingan 50 meter lah. Masuk gue, geluk. Wah, salah masuk. Emang nggak bisa keluar lagi? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa keluar lagi lah. Nah, yang di Jakarta juga begitu, Ceng. Nah, gue di Tasik, gue nggak tahu kalau yang di Jakarta. Ya kan lu abis itu katanya pesantren juga di Jakarta yang di Bogor. Oh, di Bogor. Di Bogor. Bogor ada lagi. Gak bisa keluar lah. Pas masuk. Keluarga lu tahu nggak itu salah? Kagak tahu kan orang tahu. Pas udah nggak boleh lihat dalam. Pokoknya emang saking kekurangan informasi. Iya. Kekurangan informasi ini kayak gimana dulu belum ada. Tahun 98 atau 99 lah. 98 lah. Belum ini. Begitu masuk bro lagi pada nongkrong tatoan. Ya pesantren apa? Tapi lu ada ke pesantren intinya juga selama di rehab? Akhirnya begitu gue ditalkin, gue diantar ke sana. Oh. Ini dia yang gue pengen. Iya. Ke situ. Akhirnya gue kan kalau setiap sebulan atau 2 bulan ada itu kan udah rame tuh lang yang ini baru apa namanya pasien baru. Itu harus ditalkin. Nah, gue dapat tugas untuk nganterin lah. Jadi gue sering bolak-balik ke ini, cuma ngeliat-ngeliat doang gitu. Nganterin si anak-anak baru buat ditalkin. Tapi awalnya emang gue salah masuk. Itu pintu hijau itu gue ingat banget dulu. Pintu hijau dari klub. Itu ya masih jauh si yang pesantren? Iya, ada 2 kilo 3 kiloan lah. Oh, deket juga sebenarnya ya. Iya. Nggak jauh-jauh banget. Iya. Tapi itu buat gue sih sangat ini ya. Membekas ya. Membekas. Iya. Man keluarnya aja gue langsung nggak ke circle yang kayak gitu. Iya. Nggak bisa dilihat kan kita kalau mau ngeliat nih kalau begitu gue balik nih, gue udah keluar terus gue main di situ tuh. Kalau kita ngeliat tuh ada dikasih kaca di luar. Untuk ngeliat kondisi dalam. Tuh mungkin yang pada jenguk pada ngeliatnya itu anak lu tuh. Oh. Kalau kita disuruh pakai baju koko, nah itu kita lagi dijenguk berarti. Gue baru tahu ya. Oh gitu. Lu nggak bisa lihat? Nggak bisa. Oh kacanya kaca satu arah? Iya. Kaca investigasi. Iya, kaca ruang interogasi itu ya? Iya. Oh gitu. Tiba-tiba dulu nih, ini pakai baju koko nih makan di sini. Oh itu lagi dilihat. Lagi ada yang lihat keluarga. Ada yang lihat keluarga. Lu udah dadah nggak? Ya kan nggak tahu. Ya kan tahu kaca itu. Baru tahu belakangan. Begitu udah keluar. Lu masuk Banten kita lihat. Udah. Tolong. Kalau ada yang ngajak makan nasi Padang udah iya. pada. Iya. Dan udah nggak boleh masuk itu. Gue selesai
keluar, terus main ke situ, udah nggak bisa masuk ke dalam lagi. Walaupun lu dari situ. Oh, itu udah peraturan mereka. Udah peraturan. Cuma dari kaca doang. Iya, gue lihat dong, kiri kaca aja dong gitu. Nggak boleh masuk lagi. Walaupun udah takut bawa sesuatu lah. Oh iya benar. Kan kita digeledah dulu tuh. Bener-bener deh di situ. Wisata malam harinya tuh ngeliatin lampu doang lah. Lampu mobil ngeng itu kan ada. Dan itu udah seneng banget Cing ya? Udah seneng. Di ini ada kayak ventilasi. Itu kelihatan tuh kalau ada mobil lewat ngeng. Iya. Kocak dah. Maksudnya di situ gue menyadari bahagia itu bener, ada bilang mindset. Ya udah lo mindset lo bikin bahagia itu semana ya itu yang akan lo terima. Semakin tinggi lo standar bahagia ya semakin sering menderita lo. Iya. Ya ngeliat gitu lampu aja. Udah seneng ya. Udah seneng. Ada lewat. Jadi kangen dah. Kangen apa? Kangen Tasiknya doang. Oh iya, jangan begitu dong, Jangan Cing. situnya dong. Iya. Ini sebelum gua S2, Cing, pas gua kuliah S1 di Maroko itu, ada satu yang nanti dijelasin di sini. Itu gua diajak sama namanya Prof Husnan Beyfanan. Pernah dengar nggak lo? Ada Prof Husnan Beyfanan itu dia jadi dubes di Azerbaijan. Kan dia kayak sepupu gua gitu kan. Ini Cing, dia di Azerbaijan. Terus pas libur nelpon bokap gua. Om, Arif suruh main ke Azerbaijan aja, Om. Ini negeri Islam juga nih? Negeri Islam. Oke. Nah, Arif suruh main ke Azerbaijan. Gue juga belum tahu kan, Azerbaijan jauh banget ya. Iya. Udah berangkat deh gitu. Karena ditiketin sama dia tuh yang tengah tuh. Yang peci pakai jas, ya. Pakai jas hitam peci itu namanya Prof Husnan. Dibayarin tiketnya. Tiketnya, gue ke sono. Azerbaijan mana sih? Dia masih Eropa kan kalau kita masih Eropa tapi sokar apa namanya? Yang minyak sokar itu dari sono tuh. Azerbaijan. Oke dah, gue berangkat sono. Sampai sono, Cing. Ternyata di sana iklim keislamannya jauh berbeda lagi. Apalagi? Kan di Maroko itu kan Maliki ya, Cing ya. Di sono beda lagi. Di sono Syiah. Syiah ini udah berbeda. Pertama akidahnya berbeda dan cara beribadahnya juga beda gitu. Fikihnya pun beda. Fikih Syiah itu. Dia Syiah. Terus pertama dia mayoritas Syiah. Next coba yang intinya itu. Sorry sebentar. Jadi kalau ada orang Syiah itu, dia menyebut dirinya Muslim atau Syiah? Muslim Tetap juga. Mereka menyebut dirinya sebagai Muslim juga, cuman Syiah. Mayoritas Syiah, minoritas Sunni. Nah, tapi dia sekuler karena habis dijajah oleh Uni Soviet. Pecahan Uni Soviet memang nih. Pecahan Uni Soviet. Okay. Itu yang di kanan gue, Cing. Itu yang atasnya kan Allah. Ya. Dua itu Ali dan Muhammad. Allah, Muhammad dan Ali. Kan figurnya Ali bin Abi Thalib. Oke. Ya. Ali bin Abi Thalib. Itu secara akidah juga berbeda, secara tata cara beribadah berbeda. Contohnya yang gue kasih tuh, Cing. Itu jadi kalau dia sholat itu harus pakai itu tuh. Apa namanya? Buat sujudnya tuh. Palanya. Buat palanya. Itu dia di samping gua sholatnya, Cing. Mungkin karena dia sekuler kan, nggak terlalu paham agama banget gitu. Itu masjid Sunni, karena masjidnya orang Turki ya. Tapi Jumatan, kan dia mungkin gue pengen Jumatan deh gitu. Dia datang, tapi tetap pakai batu. Dan masjidnya itu menyediakan batu juga, Cing. Walaupun masjid Sunni. Padahal masjid Sunni karena masjid Turki kan. Masjid batu itu. Jadi gini, dalam Syiah itu kalau sujud mesti bersujud di tanah Karbala. Karbala itu nama tempat di Iran, sekarang Iran. Jadi di situ ada tulisnya Turbatu Karbala. Turbatu itu artinya tanah Karbala. Jadi si batu ini dari Karbala. Karbala. Jadi lu sujud mesti di situ. Jidatnya ke situ. Di situ ya. Jadi nyari-nyari dong kalau nggak pas. Kan udah. Ya udah kira-kira. Oh iya, kalau naruhnya nggak pas gimana? Salah. Kan kalau udah sering tahu lah naruhnya. Iya, udah taruh ya. Ini pernah sering bulat aja sih. Wah, salah satu waktu itu gue pernah umroh dan ada satu hotel sama jamaah Iran. Jamaah Iran bareng umrohnya. Hotelnya sama. Tapi setelah itu dia nggak pernah ke Masjidil Haram. Sholatnya itu di selasaran hotel aja tuh. Tapi bawa batu.
Sholat-sholatnya di situ. Ini berarti habis sholat balikin lagi kerak itu? Dibalikin lagi kerak itu, Cing. Atau ada orang yang emang selalu bawa, ada nggak? Ya mungkin dia bawa inilah ya, oh gue mau sholat dia bawa gitu. Iya, dia bawa. Kan itu kan sebenarnya kan jauh berbeda sih sama kita kan, kita kan Sunni dan itu gini, itu kompleks, Cing. Kita kan kalau tapi damai berarti. Gini. Kalau kita di Syafi'i, Cing, itu kan la tusolli khalfa rafidi. Kalau menurut Syafi'i itu nggak boleh sholat di belakangnya orang Syiah. Tidak sah sholatnya karena tata caranya berbeda. Beberapa itu dan bacaan-bacaan berbeda gitu. Jadi menurut Imam Syafi'i nggak boleh. Nah, tapi di sana kejadiannya, Cing. Awal mula di sana Sunni. Awal mula bahkan di sana ada Nizami Ganjawi, pernah dengar, Cing? Apa itu? Nizami Ganjawi itu adalah ulama yang menulis Laila Majnun. Oke, ya. Itu Sunni dia, Sunni. Nah, dulunya mayoritas Sunni, terus ada dinasti Syafawi kan? Ada dinasti Syafawi datang ke sana, semuanya jadi Syiah. Jadi tinggal dikit lah yang Sunni. Terus datang Uni Soviet, udah semuanya sekuler karena tidak boleh ada agama di ruang publik. Iya. Iya. Jadi yang mereka tahu, mereka Islam Syiah, tapi mereka nggak pernah mempraktekkan sholat, kagak pernah ini apa. Kayak orang Barat kan sekuler tapi Kristen. Iya. Jadi mereka ke gereja cuman tiga event. Pertama lahiran dibaptis, kedua nikah di gereja, yang ketiga kalau udah mati di ini sama palingan kalau Natal bikin ini begitu doang gitu. Itu doang. Nah, di sana begitu juga. Syiah. Jadi Syiah, tapi Syiah. Jadi kalau misalkan hari-hari besar seperti Karbala mereka memperingati, terus memperingati Idul Fitri mereka memperingati. Tapi kagak ada yang sholat. Tapi ada orang Syiah yang sholat 5 waktu ada, juga. 5 waktu juga? Apa 3? 3 waktu. 3 waktu. Nah, Kapan aja tuh? Jadi gini, awal-awal Ustadz kan gue manggilnya Ustadz ya, karena di alumni Gontor juga. Ustadz Husnan ini awal-awal di Azerbaijan, dia nanya kiblat sama karyawannya kan, sama staff-staff. Iya. Sini kumpul lu. Kiblat mana ya? Lu tahu kiblat gak? Dia staffnya kagak ada yang sholat. Lu tahu kiblat gak? Kiblat mana? Dari satu kantor itu, Cing, ada satu orang yang sholat ternyata. Namanya Gultan namanya. Lu tanya si Gultan, dia sholat nih. Oh iya, si Gultan ini pakai jilbab, sholat ya, religius, tapi Syiah, Cing. Jadi kan kompleks ya. Jadi gue mau nyalain gimana, tapi dia paling mending daripada yang lain-lain kan. Yang lain kagak sholat. Lu mana kiblatnya? Gue tuh kiblatnya masih sama. Kiblatnya kan masih ke ini. Oh iya, ini kiblatnya ke sini. Akhirnya Ustadz Husnan ini tahu kiblat dari si orang Syiah ini, Cing. Tapi 3, memang dia 3? Memang 3. Jadi di jamak gitu, Cing. Jadi apa aja sholatnya? Ya subuh sholat, zuhur asar digabung, maghrib isya digabung. Tapi mereka punya dasar juga kan yang perintah sholat pada saat matahari terbit, ada di atas sama tergelincir, terbenam itu. Dia bikin 3 aja gitu, jadinya gara-gara itu. Cuman ini Cing, kan hadis tidak cuma 1 dan jumhurul ulama, jumhur itu kebanyakan ulama itu sepakat bahwasanya 5 gitu. Berdasarkan hadis-hadis yang lain, kalau ketika dikumpulkan ya intisarinya begitu, dan jumhur ulama seperti itu. Azannya juga beda katanya. Azannya berbeda. Nah, ada salah satu masjid tuh, Cing, yang ada namanya yang tadi ku foto di awal itu, masjid namanya Masjid Haidar Aliyev. Itu azannya bergantian, Cing. Kayak subuh kan orang Sunni sholat, orang Syiah juga sholat, zuhur juga begitu. Kalau asar ada azan, udah pasti Sunni kan, karena si Syiah nggak sholat. Isya ada azan, udah pasti Sunni yang sholat di sono kan, begitu kan. Nah, ketika itu di sana itu azan dulu Sunni sholat baru Syiah, atau bergantian gitu, gue lupa dah itu. Jadi berdua gantian. Dan di sana gue ini Sunni Syiah hidup tenang di masjid yang sama. Di masjid yang sama. Apa mereka kenapa ya kok? Padahal kan 2 hal yang bertentangan sih. Mereka menghina sahabat. Mereka bukan menghina ya, tidak menerima Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kan mereka tidak menerima itu kan. Nah, wah, ini toleran nih, bagus nih gini. Awal-awal mula gue bilang gitu juga, Cing. Keren nih di Azerbaijan nih. Sampai gue jalan sama mahasiswa yang orang sananya, Cing. Terus dia nanya, gue nggak suka perdebatan Sunni sama Syiah gitu. Lu kan belajar Islam kan? Ya. Gue nggak suka nih perdebatan Sunni sama Syiah. Oh iya.
sebenarnya bentar gue nanya deh, dia nanya ke gue, Cing, sebenarnya Sunni apaan sih, Syiah apaan sih gitu. Ini Islam nih? Dia Islam juga. Okay. Gue jelasin kan ya. Bentar, dulu itu setelah meninggal Rasulullah digantikan sama Abu Bakar gini-gini. Bentar, Abu Bakar ini siapa? Lah dia kagak kenal, gimana mau benci sih? Dia kagak kenal, Cing. Saking karena sekuler itu tadi gitu. Oh, jadi nggak tahu bahwa... Jadi ketidaktahuan itu membuat orang jadi toleran sebenarnya. Oh. Lafaz-lafaz azannya pun beda? Ya beberapa berbeda, gue lupa. Ya berbeda nih. Anak alian Khalilullah apa Rasul? Tapi masjidnya bareng. Masjidnya bareng, satu masjid gitu. Tunggu gantian azannya. Azannya bergantian. Tapi sholatnya nggak bareng. Iya kan karena beda ya. Beda makanya. Nah, jadi kalau ada yang bareng itu berarti dia kagak ngerti itu dia. Nggak ngerti. Sunni Syiah. Sunni sama Syiah. Dia pikir Islam sama aja. Iya, taunya Islam aja. Dia pikir sama aja gitu. Ya gimana lagi, nggak apa-apa sih, Cing. Nah itu dan itu gue tanya sama teman-teman. Kan di sana akhirnya di sana gini, Cing. Si Ustadz Uslan ini kan bilang, "Rib, gua ada 17 Agustus nih. Ente ngajarin apa gitu deh." Apa kan di pondok gue ada pentas seni dan itu diajarin budaya-budaya Indonesia, Cing. Kadang ada yang tari Aceh. Nah, gue belajar tari Aceh waktu itu. Ya udah, lu ajarin tari Aceh. Ada temen gue satu lagi tuh ngajarin angklung, ngajarin mereka angklung gitu, Cing. Oke, ya udah. Akhirnya gue di sana disuruh untuk ngajarin tari Aceh. Si teman gue disuruh ngajarin si angklung itu. Dan memang ketika gue udah ngobrol-ngobrol sama mereka, dia bilang, bokap nyokap gue juga Sunni sama Syiah. Nyokap gue Sunni, bokap gue Syiah. Nyokap gue Syiah, bokap gue Sunni. Tapi bokap gue nggak pernah sholat, gitu dia bilang. Aduh gimana? Gue bingungin ya. Gue bingung jadinya kan. Jadi damai-damai aja karena nggak tahu. Karena nggak tahu kalau itu. Bahwa sebenarnya Sunni sama Syiah musuhan. Beda. Kalau itu berbeda. Kalau itu berbeda. Iya. Taunya Islam aja mereka. Taunya Islam aja. Taunya gue Islam dah. Tapi damai. Karena ketidaktahuan. Coba next yang setelah slide setelahnya itu, Cing. Nah, ini teman gue. Ini video nih. Coba ya diklik yang atas itu, Cing. Maksudnya mengajari rukun iman apa? Ini orang gini, Islam. Gini. Sebelumnya. Nah. Jadi gini, Cing. Apa namanya? Ya sebelumnya. Nggak bisa di-play ya? Sebelumnya. Nah, gini. Ini orang Azerbaijan semua. Jadi Islam semua. Islam semua. Kan gini kan. Gue gue disuruh ngajarin tari Aceh itu sama Ustadz Usnan ini. Lu ajarin tari Aceh. Gue pernah bilang gini sama mereka. Habis latihan kita ntar sholat dulu ya. Kan gue belum tahu nih mereka ini. Kan. Terus mereka noleh. Ada yang sholat nggak di sini? Lu sholat nggak? Enggak. Lu sholat nggak? Lu sholat. Kagak ada yang sholat, Cing. Oke. Gue pancing lagi, Cing. Gue bawa oleh-oleh nih dari Maroko, ya kan? Gue bawa tas sama dompet gitu lah, khas Maroko. Gue bawa oleh-oleh dari Maroko. Gue bikin kuis yang bisa jawab, gue kasih hadiah, gitu. Siapa yang tahu rukun Islam? Gue pakai bahasa Inggris kan. Do you know rukun Islam? Mereka bingung semua. Di Islam kita harus melakukan 5 hal. Apa itu? Do you know? Gak ada yang tahu, Cing, rukun Islam, Cing. Jadi separah itu, Cing. Separah itu mereka sekulernya. Akhirnya gue berpikir waktu itu, namanya juga gue dari orang pesantren kan, adalah di dakwah-dakwahnya dikit. Gue bilang, gue gimana ya caranya biar mereka itu bisa rukun iman, minimal mereka hafal rukun iman. Karena mereka semua itu udah bisa bahasa Indonesia, Cing, mereka. Karena mereka semua itu belajar sastra Indonesia di sana. Dia bilang, akhirnya ada lagunya Laskar Pelangi itu sih yang rukunnya iman itu ada 6 perkara yang begitulah gitu. Lagu-lagu TPA kita zaman dulu itu. Akhirnya tari Acehnya gue bikin lagu itu, gerakannya gue bikin sendiri, gue bikin sendiri. Itu akhirnya gue bilang, nah kita kemarin belajar nari doang nih, sekarang kita belajar lagu. Gue bohongin gitu sih. Akhirnya pada tahu. Akhirnya mereka ini video gua yang terpengaruh mereka kan, bukan lu, akhirnya lu nggak sholat. Enggak. Akhirnya mereka kan mereka jadi hafal rukun iman, Cing, gara-gara itu, Cing. Jadi gara-gara itu gua jadi lewat tari Aceh. Iya. Kan kalau gua datang tiba-tiba, apaan lu ngajar rukun iman tiba-tiba. Tapi kalau dari jalur itu kan jadi
Oh iya. Jadi bisa keterima ya. Ya, jadi. Tapi di sana banyak ulama-ulama banyak. Maksudnya beberapa beberapa ulama-ulama itu ada. Maksudnya si dakwahnya si Arya gimana sampai orang sampai separah itu ya? Iya. Sampai nggak tahu. Paling nggak kalau kita nih sebalangsak-balangsaknya orang rukun Islam tahu. Makanya. Ya. Akhirnya mereka itu kan yang tadi Cing, yang itu yang cewek-cewek itu begitu tuh pakaiannya. Yang tadi yang pakaiannya kayak yang tadi kan. Nah, ketika pentas Rip, besok kita pakein semua jilbab tuh. Akhirnya jadi pakai jilbab semua tuh. Oh iya, pakai jilbab itu. mereka pakai this is very hot. No, you are beautiful. Gue bohongin aja begitu sih. Ini yang udah S2 nih yang tadi yang S. Oh. Ini video semua. Rukun karena nggak tahu. Iya, rukun. Ada orang yang rukun karena udah sama-sama tahu. Ya udahlah. Iya, jadi rukun. Jadi rukun. Ada yang sama-sama nggak tahu udah biarin aja. Tapi jadi rukun juga. Jadi rukun. Bukan jadi curiga gitu, bukan jadi curiga. Makanya jangan-jangan yang sering terjadi perselisihan yang orang yang di tengah-tengah aja nih nggak terlalu ngerti juga. Nggak tahu ngerti juga. Iya. Tapi ya tahu setengah-setengah. Iya. Taunya dikit. Tahu tapi tidak mengerti. Nah, iya. Tahu tapi tidak mengerti. Pasrah inilah. Pasrah ini. Oke, Arif, terima kasih. Ini pencerahan banget ini. Siap. Iya. Ya begini-begini aja sih. Udah ya, kasih. Mudah-mudahan selesai S3-nya cepat, balik ke Indonesia. Nah, semua cerita-cerita itu ada cerita-cerita lagi yang gue tulis di sini sih. Di buku. Oh, Oke. Apa ya? Gua boleh dong. Oleh-oleh kuliah dari Maroko sampai Azerbaijan. Oke. Oleh kuliah. Berarti ini cerita S1 sampai. Nah, ada cerita-cerita lain yang gue tulis di sini juga. Oke. Ini mulai dari S1 sampai S2. Ya. Sampai S2. S1 aja yang. Oh, ini S1. Ya, yang ntar gue bikin lagi yang tentang Turki berarti ya. Oke. Oh, baik, pasti berdoa kepada orang juga. Oleh-oleh kuliah. Silakan bisa dibeli online juga pasti ada ya. Ada. Oleh-oleh kuliah. Iya. Dari Maroko sampai Azerbaijan. Oke, makasih Arif. Thank you. Sehat selalu. Mudah-mudahan bisa jadi sehat terus, Zing. Buat yang target kapan beresnya berarti kuliah nih kira-kira? Doain aja semoga. Ini baru tahun kedua ya? Ya, 2-3 baru tahun 3 kedua. tahun ya. Tapi ntar gua nulisnya ke sini lagi, Cik. Balik lagi ke sini ya. Ya, oke lah kalau begitu. Sampai ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.